sekarang saya akan membahas perusahaan selanjutnya yang memiliki prospek selama 3 tahun ke depan untuk kita investasikan. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan consumer goods, yang dimana produknya itu brandnya sudah kita ketahui, ya, sudah ada di mana-mana, gampang kita peroleh. Dan juga memang ini barang yang merupakan barang kebutuhan, teman-teman ya. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang bernama PT Unilever, ya, dengan kode emiten UNVR. Mengapa UNVR ini sangat layak untuk kita investasikan? Pertama, karena pemiliknya itu merupakan holdingnya, ya, itu adalah PT Unilever NV, ya, yang berpusat di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini yang memang sudah bertitel perusahaan multinasional, ya, yang memang pusatnya ada di Belanda, itu artinya dia sungguh-sungguh, ya, karena memang perusahaan Unilever itu kan bisa diterima produknya, dan kemudian juga rutin membagikan dividen. Dengan rutin membagikan dividen ini, itu artinya bahwa perusahaan mampu beradaptasi di Indonesia, ya, perusahaan yang berpusat di Belanda kemudian membuka bisnis, ya, bisnis baru di Indonesia, produknya bisa diterima dan rutin bagian dividen. Artinya perusahaan ini mampu beradaptasi, dan artinya jika mampu beradaptasi, berarti perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus dan anti krisis, ya teman-teman ya. Nah, kemudian poin kedua, kenapa perusahaan ini layak, Unilever ini layak untuk kita investasikan, karena memang Unilever itu bermainnya di brand, ya. Biasanya dia Unilever itu membeli sebuah brand, kemudian lengkap dengan standar perusahaan dari si pemilik brand awal. Nah, artinya jika dia sudah mempunyai brand dan dia sudah memiliki standar, yang difokuskan untuk Unilever oleh Unilever tentunya adalah brandnya, bagaimana dia mampu membranding produk itu lebih kuat lagi agar bisa dengan kuat tertanam di image calon konsumen maupun konsumen lama. Perusahaan ini akan menjadi semakin bagus jika brandingnya semakin kuat, teman-teman ya. Karena memang bukan hanya nama yang dibeli, tapi juga standarnya. Artinya dengan adanya standar, maka kualitas kemudian mutunya juga pasti akan terjamin, teman-teman. Poin selanjutnya, mengapa perusahaan ini layak untuk kita investasikan? Karena memang pendapatan yang dihasilkan itu rutin meningkat, ya, dari tahun ke tahun. Nah, di tahun 2021 kuartal pertama itu penghasilan atau omset yang didapatkan atau diperoleh oleh Unilever itu adalah sebesar 3,04 triliun. Kemudian di kuartal yang sama di tahun 2022 itu meningkat 12,4% menjadi 3,42 triliun rupiah. Di masa pandemi masih mengalami peningkatan. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa perusahaan ini adalah perusahaan anti krisis. Penyumbang terbesar dari pendapatan Unilever di kuartal pertama tahun 2022 itu adalah dari segmen kebutuhan rumah tangga dan juga perawatan tubuh. Ya, artinya Lifebuoy dan kawan-kawan itu masih menyumbang pendapatan terbesar di kuartal pertama. Nah, artinya apa? Artinya pendapatan Unilever kedepannya akan semakin bagus jika branding untuk produk perawatan tubuh dan juga kebutuhan rumah tangga itu diperbesar lagi, artinya diperkuat lagi. Nah, kemudian penyumbang yang nomor 2 itu adalah dari sektor atau segmen minuman. Ya, nah, ini juga artinya bahwa pendapatan akan menjadi lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya jika branding untuk produk minuman itu lebih ditingkatkan atau lebih dimantapkan. Ya, karena apa? Karena memang perawatan tubuh seperti sabun, kemudian sampo dan lain sebagainya itu merupakan kebutuhan primer, teman-teman ya. Sama seperti minuman juga kebutuhan primer. Nah, artinya dengan 2 segmen ini saja itu sudah menyumbang pendapatan lebih dari 50% ya pendapatan total Unilever di kuartal pertama 2022. Kemudian Unilever juga memiliki margin laba kotor yang sangat tinggi di setiap produknya. Nah, meskipun ada penurunan dari pada kuartal kedua tahun 2022 itu penurunan yang menjadi 47,7%, ya. Di kuartal pertama 2022 itu mencapai level 48,2%, ya. Meskipun mengalami penurunan, tetapi masih di angka 40%. Ini margin laba kotor yang sangat tinggi, teman-teman ya. Dan ditambah direktur dari PT Unilever Indonesia itu mengatakan bahwa akan melakukan cost saving, ya. Di mana jika melakukan cost saving lebih tinggi lagi, maka marginnya akan menjadi lebih tinggi, ya. Laba bersih akan meningkat dengan adanya efektivitas atau efisiensi biaya.
Nah, selain itu juga mereka direkturnya itu akan menegaskan bahwa akan terus melakukan atau menambah portofolio produknya. Artinya, brand akan semakin ditambah. Dengan adanya brand yang semakin ditambah, ya, brand lama yang diperkuat, kemudian ada brand baru yang akan ditambah, ini akan meningkatkan pendapatan dan juga akan meningkatkan peluang untuk penjualan yang lebih meningkat lagi untuk Unilever di ke depannya untuk kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nah, jadi teman-teman tidak ada kata ragu lagi untuk berinvestasi di Unilever, ya.